Kita mau membawa kehidupan kita di malam hari ini untuk datang menyenangkan Tuhan, untuk datang menyembah Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Di malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk kami datang menaikkan syukur kami, menaikkan pujian pengagungan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan atas kehidupan kami, atas pujian penyembahan kami akan kami naikkan di
Kristus, setiap kita yang percaya dan diberkati berkata amin. Silakan duduk. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kasih dan anugerah Tuhan memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, malam hari ini di tengah berbagai macam situasi kondisi hidup kita, mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-22. Dimulai dari ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Saya mengajak kita membaca ayat ini bergantian. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan mulai dengan ayat 22. Nanti ayat 23 Bapak Ibu Saudara dan ayat 27 kita baca bersama-sama dan kita mengaminkannya. Di Mara dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sama-sama 27-23. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak Ibu Saudara, perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, merupakan sebuah gambaran perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen pada masa kini. Saudara, kita berbicara tentang bagaimana orang Israel itu terakhir kali dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Keluaran pasal 15 di ayat yang mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21 itu menceritakan bagaimana bangsa Israel itu memuji Tuhan karena perbuatan Allah yang sungguh luar biasa ajaibnya. Mengapa saya mengatakan ajaib? Bapak Ibu Saudara, di depan bangsa Israel itu ada Laut Teberau. Di belakang bangsa Israel itu ada pasukan Mesir yang mengejar mereka. Tidak ada satu jalan, tetapi bangsa Israel mengalami keajaiban. Lautan itu dibelah Tuhan menjadi 2, sehingga ada satu jalan kering di mana bangsa Israel bisa berjalan, sehingga bangsa Israel selamat dari kejaran pasukan Fir'aun. Bapak Ibu Saudara, setelah mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa, Alkitab menceritakan kemudian Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau ke padang gurun Syur 3 hari lamanya dengan tidak mendapat air. Setelah kemenangan yang besar, kemenangan yang gilang gemilang, di mana mereka melihat bahwa Tuhan yang berperang bagi mereka dan mereka diam saja. Bangsa Israel mengalami satu permasalahan ketika mereka mengadakan perjalanan dari Laut Teberau ke padang gurun Syur. 3 hari mereka berjalan dan gak dapat air. Saudara, air itu kebutuhan yang paling mendasar dalam hidup manusia, kebutuhan pokok. Kita boleh mungkin tahan lapar, tapi kita gak bisa tahan haus. Saudara, kalau manusia itu dehidrasi, maka akan ada akibat-akibat yang terjadi dalam tubuh manusia. Saudara, bayangkan mereka di jalan di padang gurun 3 hari gak dapat air. Biasanya di padang gurun itu ada oase-oase, ada mata air. Tapi ketika mereka sedang melakukan perjalanan dari Laut Teberau ke padang gurun Syur, tidak dapat air.
Kemudian sampailah mereka ke tempat yang namanya Marah. Tetapi perhatikan, di Marah itu ada air. Wah saudara, bagaimana mereka kegirangannya luar biasa. Sudah 3 hari gak dapat air, ketemu air di Marah. Waduh, rasanya itu air sudah mau diminum sepuas-puasnya. Tapi Alkitab mencatat, mereka gak bisa minum air itu karena pahit rasanya. Bisa bayangin, 3 hari jalan gak ketemu air pahit lagi. Waduh, ayat 24 berkata, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita mengalami hal yang sama dengan bangsa Israel. Ketika kita sampai pada satu titik di mana kita menghadapi masalah, mungkin masalah ini bukan masalah yang besar. Tidak sebesar ketika bangsa Israel itu menghadapi pasukan Fir'aun di belakang, di depan Laut Teberau. Dan kita baru menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan kemudian Tuhan izinkan kita mendapatkan satu problema dalam hidup kita. Yang mungkin gak sebesar masalah sebelumnya, mungkin gak sebesar pergumulan yang sebelumnya yang sudah Tuhan selesaikan. Apa yang menjadi respon kita? Saudara, mereka meresponi dengan bersungut-sungut. Wajar, manusiawi. Karena mereka udah jalan 3 hari cari air gak dapatnya air yang pahit lagi. Wajar kalau bersungut-sungut. Kayak sepertinya mereka tuh di PHP gitu ya. Ada air, senengnya bukan main, tapi begitu dicicip pahit, ini PHP namanya gitu kan. Kemudian apa yang dilakukan? Mereka bersungut-sungut. Tetapi berbeda di ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Saudara, ini kisah yang berulang kali kita baca. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa merespon sebuah pergumulan hidup seperti Musa meresponnya? Orang Israel bersungut-sungut, ngomel sama Tuhan. Tapi Musa, dia berseru-seru kepada Tuhan. Kata berseru-seru itu bukan 1 kali dilakukan. Bisa 2 kali, yang pasti lebih dari 1 kali. Nggak tahu berapa kali. Berseru-seru kepada Tuhan, dalam terjemahan yang lain dikatakan Musa memohon kepada Tuhan. Saudara, ketika kita mengalami permasalahan pergumulan hidup, ngomel itu gak nyelesain masalah. Mengeluh itu gak menyelesaikan masalah. Bersungut-sungut itu gak menyelesaikan masalah. Nambahin masalah, saudara. Ngomel itu benar-benar gak bisa menyelesaikan masalah sih. Tapi kita suka melakukannya. Yang bisa menyelesaikan masalah apa? Berseru-seru kepada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Mungkin jawaban ini klasik. Semua hal kita mesti berseru ada Tuhan, mesti berdoa. Tapi hal yang klasik ini luar biasa dahsyat. Saudara, kita perlu belajar dari Musa. Musa ini adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang terkenal sebagai pendoa. Dia berdoa syafaat untuk bangsa Israel sepanjang dia memimpin bangsa Israel. Dan hari ini kita belajar di awal kepemimpinannya, dia memulai doanya kepada Tuhan. Saudara, perhatikan ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan itu menunjukkan sepotong kayu. Bisa jadi sepotong kayu itu udah ada. Tapi mungkin kalau bukan Tuhan yang menunjukkan, Musa gak akan ambil itu kayu dan kemudian mencelupkan ke dalam air. Karena kan pasti berpikir, apa hubungannya kayu dengan air? Tapi saudara, Tuhan itu di tengah-tengah situasi yang pelik, di tengah-tengah situasi yang gelap, yang seakan-akan kita gak bisa lihat pertolongan. Kalau Tuhan yang turun tangan dalam hidup kita, dia bisa kasih lihat sama kita, itu loh ada sepotong kayu, ambil, celupkan ke dalam air, maka air yang pahit itu menjadi
Hidup ini seperti itu. Kegelapan dalam hidup kita gak bisa diselesaikan dengan bersungut-sungut, mengeluh, mengomel. Kita bisa selesaikan dengan kita berseru kepada Tuhan. Dalam situasi yang kelihatannya gak ada jalan keluar, Tuhan bisa buka jalan keluar bagi kita. Yang setuju katakan amin. 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 Saudara, kalau kita bicara tentang pertolongan Tuhan, itu ajaib. Ajaib betul. Dan kita melihat dalam Alkitab bagaimana ketika Musa berseru, Tuhan itu menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Hari ini apa yang sedang kita alami? Kita mengalami pergumulan hidup yang sangat berat, masalah yang bertubi-tubi. Percayalah bahwa Tuhan gak tinggalkan kita. Tuhan yang sudah menolong Musa, Tuhan juga sanggup menolong kita. Asal kita gak berhenti berseru sama Tuhan. Saudara, Tuhan itu gak pernah terlambat menolong kita. Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tuhan benar-benar punya kuasa yang jauh lebih besar dari setiap masalah-masalah kita. Tuhan punya cara yang tidak pernah kita pikirkan, di mana cara itu bisa menyelesaikan segala hal yang kita sedang alami. Kemudian kita melihat, saudara, Tuhan itu bukan cuma memberikan solusi. Tetapi perhatikan di ayat yang ke-26. Bagian terakhir Tuhan tuh bilang begini. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kata ini dalam bahasa Ibrani muncul dengan dua kata. Yehovah Rafa. Saudara, yang kedua kita belajar dari peristiwa Mara dan Elim. Ketika kita jumpa dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan itu menyatakan bahwa pribadinya adalah solusi bagi kita. Bukan cuma pergumulan hidup, pergulatan hidup, termasuk dikatakan akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Yehovah Rafa. Saudara, Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Perjumpaan kita dengan Tuhan. Kalau hari ini kita berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah kita secara bersama-sama malam hari ini. Kalau kita ketemu Tuhan, Tuhan bilang, aku Yehovah Rafa. Dia bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kita, baik secara fisik, secara mental kita, secara jiwa kita. Dia Yehovah Rafa. Dia memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai Yehovah Rafa. Saudara, kesulitan hidup bukan hanya berbicara tentang kesulitan perekonomian. Bukan hanya bicara tentang kesulitan dalam relasi kita dalam keluarga. Tapi kesulitan hidup itu berbicara tentang sakit penyakit. Baik sakit penyakit secara fisik maupun sakit penyakit secara jiwa. Mental kita, rohani kita. Tapi hari ini kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, Tuhan berkata, aku Yehovah Rafa. Dia sumber kesembuhan bagi setiap kita yang berharap kepada Dia. Yang ketiga ayat 27, saudara. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Setelah sampai di Mara, Tuhan gak mau bangsa Israel berhenti di Mara. Di Mara memang mereka mendapatkan air yang pahit itu menjadi manis. Mereka mendapatkan mujizat dari Tuhan. Mereka mendapatkan pernyataan Tuhan sebagai Yehovah Rafa. Tapi Tuhan bilang, jangan berhenti nak di Mara. Terus jalan sampai engkau ketemu yang namanya Elim. Dan di Elim di situ dikatakan ada 12 mata air dan 70 korma. Di Mara mereka mengalami air yang pahit. Tapi perhatikan, Tuhan mengubah air yang pahit itu menjadi manis. Dan Tuhan juga memberikan firman Tuhan kepada mereka. Janji-janjinya kepada mereka. Saudara, di tengah-tengah masa yang sengsara dalam hidup, Daud itu pernah berkata begini. Lebih baik
dalam kesengsaraanku. Sengsara itu baik. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan hari ini membawa kita dalam pergumulan yang berat, membawa kita dalam tantangan yang luar biasa beratnya, yang seakan-akan kita nggak bisa melihat jalan keluar, itu adalah baik supaya kita belajar ketetapan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, supaya kita tahu justru kita dalam masa-masa sengsara jangan tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan sampai kita ketemu, sampai kita dapat apa yang menjadi pernyataan firman-Nya, sampai kita ketemu Dia, sampai kita mengalami sesuatu perubahan dalam hidup kita. Saudara, perhatikan ketika semuanya Tuhan sudah lakukan di Mara, Tuhan bilang, yuk lanjut perjalanannya ke Elim. Saudara, bisa aja bangsa Israel bilang, gak mau Tuhan, aku mah udah ngerasain air, aku udah menikmati mujizat-Mu yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang, lanjut yuk sampai di Elim. Di Elim mereka dapat bukan cuman air yang manis, tapi ada 12 mata air. 12 mata air bicara tentang bagaimana kelimpahan air yang mereka butuhkan. Dan ada 70 pohon korma. Saudara, setelah mengalami penderitaan, setelah mengalami pergumulan, dan kalau Tuhan turut campur tangan, maka ada kelepasan, ada sukacita, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Hari ini mungkin kita bergumul dengan derayan air mata. Saudara, semua itu ada waktunya. Di balik hujan badai selalu ada pelangi yang tersedia. Di balik segala pergumulan hidup kita pasti ada solusi yang Tuhan berikan. Asal kita tetap berseru-seru kepada Tuhan. Malam hari ini apapun yang menjadi pergumulan kita, jangan pernah berhenti berseru sama Tuhan. Berseru sampai kita merasakan kehadiran Tuhan, sampai kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Kita nyanyikan pujian ini sebagai satu doa kita di hadapan Tuhan, bahwa aku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Aku merasakan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Haleluya Yesus. Dalam kudus
kebenaran-Mu yang memberikan kemenangan. Sehingga ketika kami harus melalui berbagai pergumulan hidup, kami akan tetap tampil Tuhan menjadi seorang pemenang. Bagi setiap kami yang sakit Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Yehova Rafa, Engkau yang sudah menyembuhkan kami dengan kuasa bilur-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang hari ini menjalani hidup begitu berat, kami hilang kekuatan, kami menjadi lemah, putus asa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kekuatan, memberikan semangat yang baru, bahkan Kau memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang mengalami jalan buntu. Tuhan, apapun pergumulan kami percaya Kau gak tinggalkan kami. Kami percaya setelah pergumulan yang besar, kami akan melihat kemenangan yang besar bersama dengan Kau dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami mara, air yang pahit, tapi kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup mengubah yang pahit itu menjadi yang manis. Bahkan Kau menyediakan bagi kami Tuhan 12 mata air dan pohon korma yang berlimpah bagi kami Tuhan. Kami percaya, kami amini janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau ya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Dan kalau sebentar umat Tuhan akan kembali ke tempat masing-masing, biarlah Tuhan tetap menyertai mereka, hingga mereka boleh tiba di rumah dengan selamat. Dan mereka membawa shalom dan sukacita bagi keluarga mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, sumber segala berkat. Pulanglah ke rumah kita masing-masing dengan membawa segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan mengikat dan mempersatukan kita dengan kasih-Nya yang kekal, yang akan memberkati kita dengan segala kelimpahan berkat-Nya untuk menjadikan kita berkat